Luar biasa, Bank BRI menjadi perbankan pertama di Indonesia yang mencapai pendapatan 50 triliun. Luar biasa. Dan kenaikan ini membuat labanya dibandingkan tahun lalu naik sebesar 60-an%. Apa yang membuat laba Bank BRI naik begitu pesat, dan kalau kita beli sekarang masih layak nggak di harga sekarang? Simak ulasannya Bank BRI di melihat lebih dekat tentang fundamental maupun teknikalnya. Ya, laporan tahunannya bahkan sudah rilis kemarin malam 10 Februari 2023 jam 22.15. Ini saya tag tanggal 11 Februari jam 8 pagi. Ini pendapatannya mencapai 51 triliun, tepatnya 51,17 triliun. Luar biasa. Kenaikannya mencapai 64%. 64% kalau kita bandingkan dengan tahun lalu di 2021. Lantas apa yang membuat kenaikan begitu besarnya untuk si Bank BRI ini sendiri? Kalau kita lihat pendapatannya tidak terlalu signifikan ya kalau kita bandingkan dari hanya pendapatan bunga dan syariahnya kita bandingkan ke tahun lalu. Itu naiknya cuman berapa nih? 151, 874, 816 dikurangi 143, 523, 329 bagi 143, 523, 329 kali 100. Kenaikannya hanya 5%. Yang membuat oke dari Bank BRI adalah satu, bebannya turun dari sebelumnya 29T, ini kan dalam juta ya, miliar tahun 29T, sekarang bisa di press menjadi 27T, which is luar biasa karena kenaikan pendapatannya naik tapi dia berhasil menekan. Berarti semakin efisien, dan ya semakin efisien sih karena bisa menaikkan tapi bisa nge-press juga pengeluarannya. Luar biasa. Terus dari sini pendapatan preminya juga naik. Lalu terus ini pendapatan operasional lain-lainnya juga naik. Yang membuat paling naik adalah penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan. Ini naik. Luar biasa. Lain-lain juga naik. Ya, so far itu sih. Dan yang membuat laba operasionalnya kalau teman-teman perhatikan ini menjadi 64T dari sebelumnya 41. Kalau kita hitung 306.037 dikurangi 41 144.382 kali 100 231655 dibagi 41 144.382 kali 100. Kenaikannya mencapai 56%. Nah, ini laba operasional inilah yang luar biasa. Di laba operasionalnya naiknya luar biasa besarnya. Ini hal yang sangat powerful ya, yang membuat memang di net profitnya perusahaan ini bisa capai 60%. Tuh. Nah, kalau kita cek pendapatan bunga paling banyak ini si Bank BRI ini mencatatkan dari mana? Kita cek di note 32. Nah, ini pendapatannya. Nah, pendapatannya paling banyak itu masih di kredit, tetapi porsi paling banyak itu memang ada di mikro. Dari total semuanya, mikro, retail, dan korporasi bahkan minus ya kreditnya, tidak mendapatkan pendapatan bunga dari kredit ini. Dari korporasi mayoritas ini mikro dan retail pun mengalami kenaikan, mikro ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Hal ini semakin menekankan bahwa Bank BRI adalah bank UMKM karena memberikan pengkreditan ya fokusnya ke UMKM gitu.
Itu luar biasa sih, yang membuat makin luar biasanya sih Bank BRI ini. Kalau kita bandingkan ya dari total yang ada kan 68 tambah 50 kurang 1 berarti 17 ya. 68 dibagi 117 kali 100. 58% sendiri kredit, pendapatan dari kredit yang diberikan itu untuk mikro. Luar biasa ya. Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. 7 dibagi 61 kali 100, 11%. Sedangkan yang retail itu hanya 3 dibagi 47 kali 100, 6%. Naikannya 6%, ini 11%, which is good. Satu itu. Yang kedua, kenaikan lagi yang oke itu adalah biaya perolehan diamortisasi dari obligasi pemerintah. Ini juga lumayan mengalami kenaikan. Dan apalagi kalau kita cek ya, mata uang asing kredit yang diberikan pada korporasi ini turun ya. So far itu sih yang membuat sangat signifikan adalah si pendapatan dari mikronya sendiri, dari UMKM. Itu yang luar biasa ya. Kalau pendapatan syariahnya hanya 10T dari 151, berarti 10%-nya aja tidak ada gitu. 118.043 dibagi 151 874 816 kali 100. Nah, hanya 6% lah ya dari syariahnya sendiri. Ini dari BRI Syariah. Jadi itu dari segi laporan keuangannya, kalau kita cek di harga sekarang tuh di angka 4860 gitu. Saya cari siapkan. Oke. Di harga 4860 untuk saat ini. Kalau kita bandingkan dalam harga 5 tahun terakhir ini sudah mengalami 34% kenaikan. Oke, kalau dalam year to date masih minus 0,21. Year to date tuh berarti dibandingkan dengan harga awal tahun. Tuh. Nah, sekarang si BRI ini berada di angka PI 14,39. Oke, PBV-nya 2,46. Secara hal tersebut memang tidak buruk dan tidak murah dan tidak mahal. Kalau kita cek PBV-nya dengan min PBV standar deviasi, nah ini tidak jauh berbeda gitu. Dimana ini dalam 10 tahun terakhir si BRI memiliki min PBV standar deviasinya 2,62. Sedangkan kondisi sekarang untuk si Bank BRI PBV-nya ada di 2,46. Tuh, kalau PE-nya, di PI kita cek. PI-nya rata-ratanya PI dari si Bank BRI dalam 10 tahun terakhir itu ada di 14,36%. 14 ya. Sedangkan kondisi sekarang PI-nya itu di 14,39. Jadi tidak mahal dan tidak murah. Ya masih sama. Cuman yang membuat signifikan adalah labanya luar biasa. Labanya naik, tapi kalau kita bandingkan dengan 2021 1 years, harganya baru naik 8%. Which is good. Hal yang saya melihat dari secara logika adalah harganya belum naik di saat labanya sudah terkonfirmasi naiknya luar biasa itu. Nah, kalau kita menelisik dari corporate action dari dividennya, statistik di mana dividen dari Bank BRI itu dividen payout rasionya atau DPR-nya mana ya, dividen payout rasio. Ini dividen. Nah, ini dividen payout rasio adalah 16,88. Oke, kita turunkan aja deh 15%. Dividen payout rasio berarti nominal dividen yang dibagikan dibandingkan dengan EPS-nya. Oke, berarti 16,8. Kita turunkan aja 15. Nah, kalau kita mau cek, ini kan net profitnya. EPS dari si Bank BRI itu berapa sih? Aslinya di sini ada di
sini ada di LK-nya. Di LK dari Bank BRI ini sudah ada tadi. Sudah terjelaskan bahwa EPS-nya itu sebesar 338 EPS-nya. Kita kalikan aja dengan 15%. Oke, lihat dulu. DPR kita pakai yang konservatif 15%, EPS 338. Jadi dividen per share-nya itu kemungkinan berada di titik di angka 338 dikali 0,15, 50,7. Oke, 50,7. Nah, kemarin kalau nggak salah si BR ini telah melakukan dividen interim. Nah, ini sebesar 57. Tinggal kita kurangin aja. 50,7 dikurangi 57. Jadi 50,7 dikurangi 57. Kok 6,3? Bisa banget. Wait, ada yang salah di sini. Dividen payout rasionya nggak segini nih. Nggak hanya 16 nih. Ini kayaknya 16 kalau kita bandingkan dengan dividen yang baru. Wait, bentar. Kita cek ya dividen sebelumnya. Corporate action, dividen. Sebelumnya Bank BRI ini membagikan 174. Oke. Sebelumnya ada di stock split. Oh, tidak ada. Sudah selesai. Oke, ini 174. Sebelumnya di tahun lalu dividennya 174,25. Bentar, saya cek dulu. Saya tulis dulu. Dividen tahun lalu itu 174,25. EPS-nya berapa? EPS-nya tinggal kita bagi ya. Tinggal cek aja di sini tadi. 238. Oke. 238. 174,25 bagi 238 kali 100. Oke, dividen payout rasionya ada di 73%. Jadi yang tadi itu dividen payout rasio yang buat interim ya, 73,21. Oke, kita bagi aja. Nah, di mana EPS-nya sekarang 338, sorry ya tadi kurang teliti, 338 dikali 0,73 deh. 0,7 aja deh, 70% aja deh. Kita pakai konservatif. 236 minimal kan membagikan sekian. Secara total ya, secara total sekian, tapi kemarin sudah bagikan dividen interim sebesar 57. Jadi nanti dividen final di RUPST adalah sebesar ini aku saja. Oke. Jadi tinggal 236,6 dikurangi 57. Jadi tinggal 179,6. Nah, ini nanti yang akan dibagikan ini. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, dividen yieldnya 179,6 dibagi dengan harga sekarang berapa? 4860. Oke. 4860 kali 100. Dividen yieldnya adalah 3,7%. Dividen yieldnya. Kalau kita lihat dari historikalnya dividen yieldnya itu 1,17. Saya bisa menyimpulkan berdasarkan laba yang dividen yang nantinya kemungkinan akan dibagikan sebesar 179,6. Untuk saat ini Bank BRI masih kondisi yang sangat murah. Bahkan saya bisa katakan 2 kali lebih murah dari dividen yieldnya biasanya, karena biasanya ada di angka 1,17. Sekarang dividen yieldnya kalau teman-teman beli di harga sekarang itu kemungkinan mendapatkan dividen yield 3,7%. Itu tadi dari segi fundamentalnya, kondisinya saya bisa katakan sekarang murah. Bagaimana dengan kondisi teknikalnya? Nah, ini teknikalnya untuk Bank BRI saat ini sudah berada di resisten 4870. 4870 ini baru break dari cup and handle dengan target bisa sampai ke targetnya ini bisa sudah capai 4870. Targetnya belum capai di resisten di sini. Ini
saya turunkan aja. Nah di sini 4 di 5.000, bukan 5.000, 4.950 itu belum capai. Tapi secara risk and reward kan sudah tidak menarik. Alangkah lebih baiknya ditunggu di dekat sini. Untuk retest, coba testing support di area 4.800 itu sih. Tapi apakah, kalau ditanya apakah saham ini akan all time high lagi, saya berani pede saham ini akan to the moon lagi sih, di atas 5.000. Jadi harga yang sekarang sangatlah worth it aja gitu. Kalau kita masih hidupkan MA 200 nih, masih di atas MA 200. Jadi untuk Bank BRI sangatlah oke buat teman-teman buy, entah itu untuk teknikal maupun untuk investasi. Saat ini sangatlah menarik. Kesimpulannya untuk Bank BRI adalah dari segi fundamental kita sudah tahu bahwa labanya naik 60%, kenaikan ditopang oleh kredit mikro yang pendapatannya luar biasa, terus BRI juga bisa menekan beban-bebannya jadi makin efisien. Terus kondisi sekarang bisa dikatakan sangat murah, karena kalau kita hitung tadi dividen yieldnya biasanya 1%-an. Sekarang kalau beli di harga sekarang dapat dividen 3%, which is good. Secara teknikal pun masih di atas MA 200. Jadi Bank BRI bisa ke atas 5.000 atau all time high lagi.